Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang telah saya ambil, yaitu Puskesmas di Banjarmasin. Di sini saya hanya memilih 8 titik yang memperoleh ranking tertinggi dari penilaian yang ada di Google Maps. Langsung saja kita lihat Google Maps yang saya peroleh untuk mendapatkan 8 titik Puskesmas. Ini adalah capture dari maps yang saya peroleh. Gambar di bawah ini adalah gambar graf yang ada pada peta yang telah diukur dari titik ke titik. Nah, dari 8 titik tersebut diperoleh Puskesmas Alalak Selatan, Puskesmas Kayu Tangi, Puskesmas Sungai Jingah, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Balitung Utara, Puskesmas Koni, Puskesmas Es Parman, dan Puskesmas Pembantu. Kemudian matriks ketetanggaan yang diperoleh yaitu seperti berikut. Cara untuk memperoleh matriks ketetanggaan yaitu kita ambil contoh 1,2 itu saling terhubung, maka nilainya adalah 1. Jika 1,2 tidak terhubung dengan garis, maka nilainya adalah 0. Lanjut ke graph spanning tree. Algoritma kruskal itu adalah algoritma yang mengurutkan nilai atau angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk memperoleh graph spanning tree, kita lihat gambar di bawah ini. Pertama, kita siapkan dulu titik-titik yang akan nantinya kita sambung untuk menjadi graph spanning tree. Yang pertama yaitu ada titik 1,2. Jadi 1 dan 2 terhubung. Kemudian 1,3 juga terhubung. Kemudian 2,4 terhubung atau dapat diterima untuk menjadi graph spanning tree. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4,5 ini saling terhubung, 4 dan 5. Selanjutnya 4,6, 5,6, 5 dan 6 saling terhubung. Kemudian 3,8, 3 dan 8 saling terhubung. Selanjutnya 3,7, 3 dan 7 saling terhubung. Nah, 8,7 ditolak. Kenapa? Karena 8 dan 7 tidak saling terhubung, atau karena nilai jarak titik ke titik itu jaraknya tidak minimum, atau jaraknya itu panjang. Jadi untuk memperoleh graph spanning tree ini, jarak yang dihasilkan harus angka yang terkecil. Kemudian sisi 1,3 dan seterusnya
itu mempunyai bobot 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bobot ini digunakan untuk memperoleh dari penjabaran graf di atas tadi, memperoleh sisi dan bobotnya, yaitu bobotnya 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Graf yang dihasilkan dari peta tersebut yaitu seperti gambar di bawah ini. Bobotnya, jumlah dari bobotnya yaitu 43. Langsung saja kita lihat bagaimana cara program untuk memperoleh graf spanning tree. Ini adalah program dari graf ya untuk memperoleh graf. Pada program Kruskal itu terdapat yaitu kelas Kruskal, terdiri dari private dan public. Private ini merupakan fungsi yang hanya dapat diakses secara internal oleh objek seperti int yang mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian public adalah fungsi yang dapat diakses oleh siapapun saja. Jadi ini fungsinya fungsi umum. Kemudian ada beberapa prosedur dan fungsi. Yang pertama yaitu read Kruskal read graph, yaitu digunakan untuk menginput banyak titik graf dan menginput jarak antar titik. Pada read graph ini menginputkan banyak titik graf, jarak antar titik. Kemudian ada Fed Kruskal sort edges, yaitu digunakan untuk melakukan sorting pada jarak yang telah diinputkan tadi menggunakan bubble sort dan diurutkan secara ascending atau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian Fed algorithm, yaitu di mana pada algoritma letak dari algoritma Kruskal untuk mencari pohon bentang minimum yang akan menghasilkan jarak minimum yang akan ditempuh. Kemudian ada yaitu akan terhubung pada algoritma dan algoritma fungsi finite ini akan dipanggil pada algoritma yang ada di sini. Ini. Kemudian ada inMain. InMain ini berfungsi yang akan dijalankan saat program akan dirunning. Fungsi ini digunakan untuk memanggil prosedur yang ada pada kelas Kruskal di atas. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan menginputkan nilai graf pada peta yang tadi kita running dulu. Di sini saya memilih 8 titik dari graf.
kita inputkan angka 8, kemudian muncul jarak antar titik. Yang diminta yaitu jarak 1,2. Kita inputkan 1,2 bernilai 4. Selanjutnya yaitu 1,3, nilainya adalah 2. 1,4 tidak ada, jadi nilainya 0. 1,5 tidak ada, jadi nilainya 0. 1,0, 1,7, 0, 1,8, 0. Kemudian 2,3 tidak ada, jadi nilainya 0. 2,4 nilainya adalah 5. 2,5, kemudian 2,5 tidak ada, jadi 0. 2,70, 2,8 juga 0. Nah, 3 dan 4 yaitu 13, nilainya 3,5, 0, 3,6, 18, 3,7, 10, 3,8, 9, kemudian 4,56, 4,6, 12, 4,7, 0, 4,8 juga 0. Kemudian 5,67, 5,7, 0, 5,8 juga 0. 6,7, 11, 6,8, 0, 7,8, 10. Nah, ini adalah hasil dari graf merentang minimum. Di sini ada output dari codingan tadi. Jika 7,8 dimasukkan, maka terbentuk siklus antar atau graf. Jadi dihapus. Kenapa dihapus? Jika 7,8 ini terhubung, maka akan membentuk siklus atau graf. Pada graf spanning tree tidak ada graf yang membentuk siklus, sehingga 7,8 tersebut dihapus. Graf spanning tree yang dihasilkan yaitu 1,3, 1,2, 2,4, 4,5, 5,6, dan 3,8 dan 3,9.
Ini adalah titik yang dihasilkan dari graph spanning tree pada sebuah program. Kita samakan dengan perhitungan secara manual. Apakah sama atau tidak? Ini 1,3 bernilai 2, 1,2 bernilai 4, 2,4 bernilai 5, 4,6 bernilai 6, 5,6 bernilai 7, 3,8 bernilai 9, 3,7 bernilai 10. Jadi kesimpulannya yaitu dari perhitungan graf secara manual dengan yang diprogram, hasil menunjukkan hasilnya sama. Mungkin cukup sampai di sini video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.